barusan kamu dari mana? Itu dari Banten. Dari Banten. Dari Banten, Cian Banten. Jadi itu yang Abi bilang kemarin bahwasannya tukang santet itu masih merajalela cuy. Iya benar. Nah, jadi dan Abi juga ini punya inisiatif cuy. Inisiatif gimana maksudnya? Ini suaranya jelas nggak? Biasanya mah suruh ngasih ini. Nggak dicas tadi di situ. Untuk semuanya guys, berpesan biar kita terhindar dari mara bahaya. Habis sholat itu minimal kita baca qul huwallah, qul falaq, qul binas 11 kali. Nah, terus ditiupin ke air, airnya minum, bisa dipakai mandi juga. Kita minta pertolongan sama Allah. Yang jelas yang barusan datang itu adalah salah satu orang yang korban santet gitu. Jadi dan dia meminta untuk Abi itu benar-benar membasmi mobil khusus buat keluarga dia dan pengen digerebek coy tukang santetnya sama dukunnya. Cuma kan kata Abi, kita kalau berbicara santet itu berbicara bukan yang nyata, jadi kita tidak ada bukti kan gitu. Berarti kan nggak ada pilihan lain. Di saat dia bermain yang gaib, kita juga bermain dengan yang gaib. Di saat dia bermain dengan yang bisa dilihat, kita juga bermain yang kita bisa lihat. Nah begitupun di saat dia tidak bisa, dia bermain dengan yang tidak lihat, ya kita juga bermain seperti itu. Jadi Abi mulai nanti malam Abi mau beresin itu gitu cuy, kasihan itu sampai kalau tidur dia nyiden malam-malam tuh lagi tidur. Nah, terus kadang-kadang badannya menggigil. Itu udah tua, itu udah 50 berapa lah barusan umurnya, udah lumayan tua. Nah, intinya santet itu masih merajalela dan insya Allah guys, Boylang akan membuat, insya Allah ya, ini mah baru insya Allah akan membuat minyak anti sihir, anti santet, anti guna-guna, dan insya Allah nanti kita akan cantumkan. Tapi proses pembuatan minyak itu tidak sembarangan, harus diaurodin dulu, harus kita kerjain dulu selama 41 hari. Nah setelah itu baru kita bisa rilis gitu cuy. Jadi itu intinya, minyak tersebut santet, sihir, non medis, penyakit apapun itu. Gitu. Nggak, cuma nanya nih, kenapa? Maksudnya apa namanya ya, orang-orang yang kena santet itu biasanya gara-gara apa gitu? Apa gara-gara iri, ataukah gara-gara ya gimana ya bilangnya, namanya? Ya paham maksud Abi cuy. Apa pertanyaan Acuy itu udah Abi pahami maksudnya. Mungkin pertanyaan Acuy bisa seperti ini, B, kenapa sih orang itu bisa ada korban santet? Iya benar kayak gitu. Satu, biasanya ada rasa sakit. Nah, kedua, biasanya ada iri hati. Jikalau orang udah iri hati, apapun dia akan lakuin untuk menghancurkan orang tersebut. Makanya mudah-mudahan kita semua, penonton semua, dijauhkan dengan penyakit yang namanya iri hati. Ya, mudah-mudahan kita meminta kepada Allah, kita dijauhkan dengan penyakit yang namanya iri hati. Nah, kedua cuy, itu ada sakit. Contoh, Acuy ini suka sama cewek. Cewek itu tidak mau cuy, sampai dia ngomong, gua gak suka sama lo, sudi najis lah, ataukah tehara yang teuing aing gua kasih nya goreng patut siapa langsat miskin saja bana. Nah itu kalimat seperti itu cuy akan membuat orang tersebut sakit hati. Di saat orang udah sakit hati, apapun dia akan lakuin. Paham? Berarti guys, poinnya kita harus ingat sama hadis Rasulullah SAW, salamatul insani fi hifdzil lisan. Selamatnya satu manusia itu gumantung dengan lisannya. Makanya kita di dalam mengucap harus hati-hati,
tingkah laku kita harus hati-hati. Nah insya Allah di saat itu melaksanakan itu, insya Allah tidak ada orang yang akan menzolimi kita. Terkadang kita juga harus introspeksi diri cuy, bahwasannya diri kita merasa benar, padahal mungkin dulu itu pernah melukai seseorang. Mungkin tidak secara pakai tangan, tapi secara pakai lisan. Nah itulah guys, kita malam ini biasanya horor-horor, malam ini kita agak ke ceramah-ceramah ya. Iya, tapi bagusan kayak gini, jadi lebih padat edukasinya gitu. Jadi bukan sekedar menghibur, tapi banyak pembelajarannya gitu. Iya. Jadi gitu sih. Jadi bahwasannya guys, orang sekarang ini catat nih. Apapun caranya dia akan lakuin demi mewujudkan suatu keinginan. Makanya kan kemarin ada orang yang datang ke sini, dia itu katanya pernah melakukan ini dan melakukan itu. Apakah saya itu masih bisa layak untuk Allah ampunkan, kata dia gitu. Kata Abi ya, rahmat Allah itu besar, kasih sayang Allah itu besar. Selagi kamu mau bertobat, Allah akan memaafkan dan jangan mengulangi lagi kesalahan tersebut. Siapakah itu orang itu cuy? Aja penasaran nggak? Iya, siapa? Itu tukang santet. Tukang santet datang ke sini, dia curhat sama Abi, apa yang saya harus lakukan karena saya melihat YouTube Boylang, merasa hati saya itu gimana ya? Kata dia pokoknya intinya poinnya dia lihat YouTube kita itu cuy, dia merasa ada hidayah gitu. Itu cuy. Jadi untuk kalian juga pesan Boylang cuma satu. Terkadang manusia lupa akan dirinya dia sendiri. Ya, kebanyakan orang membenarkan dirinya sendiri. Tapi sebenarnya justru kesalahan ada di dalam diri kita sendiri. Maka dari itu perbaikilah diri sendiri, jangan dulu memperbaiki orang lain kalau diri sendiri belum baik. Itu mohon maaf guys kalau Al Boylang tuh ngomong bahasa Indonesianya suka kaku. Kalau bahasa Sunda mah ya tuh lincah, orang Sunda tuh apa? Gitu. Jadi kebanyakan dari kita mencari kesalahan dari orang lain gitu ya. Jadi intinya perbuatan kita selama hidup di alam semesta ini, berarti alam dunia, alam yang fana, alam yang akan hancur, itu tergantung diri kita. Kalau perbuatan kita baik, semua akan menjadi baik. Tapi perbuatan kita semakin jelek, semuanya akan jelek. Dan percayalah cuy, ada yang namanya gini, terkadang kita melihat seseorang itu bahagia, tapi pada kenyataan batinnya tidak bahagia. Nah disitulah letak daripada Imam Syafi'i menyatakan kebahagiaannya itu tanpa dia sadari, dia itu diambil sedikit demi sedikit. Gitu, paham? Jadi kita nggak sadar guys, bahwasannya kebahagiaan itu bukan terletak dari apa adanya atau ada apa gitu, punya rumah, mobilnya, bukan. Kebahagiaan itu adanya di sini. Makanya kan Abi selalu bilang seperti ini, Abi sama Acu ya, belajarlah menjadi orang penyayang meskipun itu sama orang jahat. Ya kan, kalimatnya kan dulu seperti itu. Meskipun orang lain menyakiti kita, kita akan selalu berbuat baik kepada orang lain, ya kan? Makanya sulit kan kata Abi, berbuat baik kepada orang baik itu mudah, tapi berbuat baik kepada orang yang tidak baik sama kita itu sulit. Padahal itu letak derajatnya, ganjarannya, amalnya itu lebih tinggi cuy. Kalau kita bisa sampai melakukan hal seperti itu, gitu guys. Jadi kita semua itu tetap berbuat baik karena kita dituntut untuk berbuat baik kepada orang, tapi tidak dituntut orang itu berbuat baik kepada kita. Yang jelas kita sudah berbuat baik, adapun diterima dan tidaknya sama orang itu hak mereka, ya kan? Penilaian orang namanya juga.
terkadang kita juga ditilai. Padahal kita udah bagus nih perbuatan, tapi orang ada aja yang nilainya jelek, yang ngapain harus didengerin orang kayak gitu. Kalau kalian ngedengerin orang seperti itu aja guys, nggak bakalan maju hidup kalian. Makanya maju terus, selagi itu masih bagus, selagi itu masih di jalur, maju terus. Tapi kalau kita udah jalur salah, jangan. Tapi kalau udah bagus, maju terus, pantang mundur. Walau halangan rintangan, tak jadi masalah dan tak jadi beban pikiran. Kamakola kelas sakti. Sedokong. Itu. Jadi kapan kita mau berangkat ke sana? Apa sih ini? Hah? Mau ngapain? Ya tadi katanya mau dukun. Hah? Dukun. Kita kontekan dulu lah sama beliau. Nanti kalau udah diabah-abahkan, beliau udah ngasih alamatnya nih, sini lokasinya. Terus orang itu juga suka tapa cuy soalnya. Nah, Enggak, maksudnya kontekan sama siapa ini? Hah? Kontekan sama siapa? Sama dukunnya? Sama orang tadi. Oh. Kan kita mau bahas dukun. Kirain aku mau kontekan sama dukunnya. Itu harus berada sukma. Jadi aku harus pergi ke sana untuk menemui dia. Nah, gitu sih. Tapi jujur guys, katakan lagi, bilang tidak akan pernah takut yang namanya sama dukun. 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 Santet bilang. Tapi bilang jujur cuy. Dulu mas takut sama santet. Tapi sekarang mah gitu. Udah berapa menit ini? Kita mau enggak cuy, Abi itu sebenarnya gini. Ini kan jam tuh udah pas nih, jam 12. Abi kayaknya mau narik pusaka. Tapi nggak tahu pusakanya apa. Cuma ya mudah-mudahan pusaka tersebut bisa kita wujudkan gitu. Tapi kalau Acuy gak capek, gas. Kalau Acuy capek jangan. Gas aja. Enggak, Aci ini pengen nanya nih, ini serius pertanyaan nih, ini pribadi dari Aci nih. Abi kan bisa narik pusaka ya. Oke. Emang kalau misalkan orang yang bisa narik pusaka kayak gitu, apa namanya ya? Misalkan ada pusaka di sana, terlintas gitu apa gimana sih? Kok bisa tahu misalkan di sini ada pusaka gitu? Apa terasa apa gimana? Kalau sama Abi sih terlihat ya. Terlihat. Kalau mungkin orang lain terasa atau masih tahu, kalau Abi terlihat. Abi terlihat. Contoh. Di Sangku Acuy itu gak ada uang. Coba di sini ada uang nggak? Nggak ada yang mau uang. Nggak ada. Nah itu seperti itu terlihat. Terlihat ya. Kan pertanyaan Abi, ini tertutup nggak? Tertutup. Nah itu terus Abi jawabnya barusan. Nggak ada uang. Nah berarti kelihatan dong sama Abi. Kelihatan ya. Nah seperti halnya padahal pusaka. ini. Seperti halnya pusaka. Di saat ada, ya Abi lihat ada. Kalau nggak ada ya nggak ada. Masa mau nggak ada? Enggak, ini maksudnya dari dulu Aci pengen nanya, cuma nggak lupa terus gitu. Mungkin pandangan yang ya gitulah, kita nggak usah jelasin lah guys. Iya. Beda kalau iya. Apa nih? Untuk kalian nih yang pengen buka apa? Mata batin. Pengen buka mata batin lah infokan nih. Kalau kayak Mami Ratna itu super duper instan dan itu amazing cuy. Syaratnya amazing. Jadi untuk udah kalian mending belajar aja, jangan yang instan kayak Mami Ratna. Kalau yang instan kayak Mami Ratna mahal. Kedengeran ya guys? Ya, kedengeran. Mahal guys. Mahal. Berarti kalian mah belajar aja. Karena nanti kalau nggak digituin salah paham cuy. Karena kan Abi selalu bilang gini, kayak mau kayak Mami Ratna atau bukan gitu. Gitu. Emang ada pembelajarannya gitu? Ya ada. Di Abi bisa. Bisa kan Abi selalu nih yang barusan juga pengen dibuka mata batin, kata Abi yang kayak gimana, kayak Mami Ratna mah nggak bakalan ini. Kasihan karena kan kalau Mami Ratna ya emang buat nyari uang dia mah, buat ekspor di YouTube, biar berkarya di TikTok kan gitu. Nah itu dia buat nyari uang gitu. Enggak, itu pembelajaran teori materinya gimana maksudnya? Datang ke sini? Enggak, bisa jauh juga. Satu Abi kasih amalannya.
Kedua Abi kasih caranya. Mm-hmm. Ketiga Abi kasih prakteknya. Oh kayak Itu 3 itu. Guys, jangan lupa ya, tetap selalu menghimbau hati-hati di luaran sana, banyak orang yang ngaku aboy lah, karena aboy yang sekarang udah jadi artis. Hati-hati ya, hati-hati guys. Jadi kalian harus lebih pinter, dan banyak juga sekali di luaran sana orang yang mengaku-ngaku kenal AA dan lain sebagainya. Hati-hati, jangan dipercaya, karena belum tentu A kenal sama dia. Tapi mohon maaf, bukannya sombong, orang lain mengenal AA. Iya, Buat tomat, buat pete, tamat aja lah. Nanti kita terusin lagi. Kalau seandainya kita ini mau gas, mari pusaka, kita naik pusaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.